Ini resmi, Jimin dan Jungkook adalah seorang romantis bersertifikat. Jimin adalah pangeran tampan semua orang. Tidak hanya dia terlihat seperti itu, dia juga punya sisi romantis yang baru-baru ini dia ungkapkan kepada para penggemar. Bukan rahasia lagi kalau Jimin menyukai The Notebook, dirilis tahun 2004, film romantis yang disukai banyak orang. Tapi Jimin bukan hanya penggemar biasa, dia menyebut film ikonik dalam banyak kesempatan sebagai salah satu favoritnya sepanjang masa, dan sesuatu yang menginspirasinya untuk menunjukkan cinta mendalam yang sama untuk para penggemarnya. The Notebooks, aku sangat menyukainya sehingga aku pikir aku sudah menontonnya sekitar 5 kali. Aku sangat menyukai getaran untuk setiap detail. Emosi yang tergambar begitu indah, sepertinya aku ingin punya cinta seperti ini dengan ARMY, kata Jimin. Baru-baru ini, Jimin berbagi dengan ARMY bahwa dia begadang hingga larut malam untuk menonton film favoritnya lagi. 7 kali menonton The Notebook, kata Jimin. Segera setelah itu, dia masih belum siap untuk tidur. Dia berbagi bahwa dia ingin menonton satu film lagi sebelum tidur dan memilih film berikutnya. Judulnya Elite. Ini ketiga kalinya aku menontonnya, kata Jimin. Kecintaan Jimin pada film romantis menunjukkan sisi lembut dan sentimentalnya yang disukai ARMY. Tidak ada yang bisa lepas dari pesonanya. Sebelum itu, aku mau rekomendasiin channel. Ini harus channel. Di sana kamu bisa nonton berbagai fakta-fakta menarik di K-pop dan bisa request apa yang ingin dibahas di sana. Mulai dari fakta-fakta yang ingin kamu tahu atau perjalanan grup favorit kamu. Untuk linknya, kalian bisa lihat di description box ya. Tapi dia bukan satu-satunya anggota yang romantis di BTS. Jungkook ingin memainkan kembali adegan film tertentu dengan pacar masa depannya. Jungkook pernah mengungkapkan adegan film romantis yang ingin dia coba suatu hari nanti, dan itu menunjukkan bahwa dia benar-benar romantis di hati. Dia pernah berbagi bahwa dia ingin menemukan cinta seperti di film-film. Hubungan para karakter utama di Love 911 benar-benar melekat padanya. Aku berharap aku akan punya kesempatan untuk mencintai dengan bahagia seperti itu, kata Jungkook. Secara khusus, ada satu adegan yang ingin dia jalani suatu hari nanti, dan hanya memikirkannya akan membuat hati ARMY berdebar. Adegan tertentu menunjukkan Kang Il mengangkat Misu, memutarnya dan menciumnya untuk dilihat seluruh dunia. Jungkook berharap dia bisa mengalami cinta yang sama bergairah dan romantisnya dengan mereka. Sepertinya magnet kita punya beberapa trik romantis. Yang kedua, musisi Filipina Amerika Melissa Polinar mengucapkan terima kasih kepada Jungkook setelah lagunya melesat selama 1 dekade setelah ditulis. Baru-baru ini, Jungkook BTS benar-benar membuat akun Instagram miliknya sendiri. Dalam melakukannya, ia telah membagikan beberapa rekomendasi musik pribadi dengan memposting lagu di Instagram Story. Dengan cara ini, dia juga membuktikan betapa keren dan rendah hatinya dia dengan menyoroti artis lain. Pembaruan Instagram terbarunya adalah Selasa malam, di mana ia membagikan Never Change oleh Jeremy Passion dan Melissa Polinar. Siapa Jeremy Passion dan Melissa Polinar? Jeremy Passion adalah penyanyi penulis lagu berusia 25 tahun yang tinggal di San Francisco, California. Meskipun bekerja di industri musik selama lebih dari 1 dekade, dia adalah musisi yang sangat diremehkan. Jeremy Passion adalah seorang penyanyi, penulis lagu yang lahir dan besar di San Francisco, dikenal sebagai salah satu pelopor gerakan R&B akustik online. Passion telah menghabiskan 15 tahun terakhir bepergian dan bernyanyi di lebih dari 35 negara dan telah merilis sejumlah video dan album sepanjang karirnya. Menulis lagu dengan tema cinta, kehidupan, keluarga, dan iman, kamu akan segera mengerti kenapa dia menggunakan nama Passion. Tulis biodata Jeremy Passion. Demikian juga Melissa Polinar adalah penyanyi penulis lagu yang sangat berbakat yang juga telah berkecimpung di industri ini selama lebih dari 1 dekade, tapi tidak cukup diakui sebagaimana yang dia layak dapatkan. Dia adalah seorang musisi Filipina Amerika. Selama bertahun-tahun ia telah berusaha untuk mengeluarkan namanya dengan banyak cara melalui YouTube dan kolaborasi, seperti dengan Jeremy Passion. Selama tahun-tahun yang sulit antara video YouTube-nya dan pengalaman menulis lagunya yang luas di usia muda di Nashville, ketika dia mulai menyesuaikan diri dengan sepatunya yang berkembang menjadi artis seperti sekarang. Ketika industri lama semakin memberi jalan di era media sosial, dia mampu menjangkau lebih banyak audiens dengan karyanya daripada yang pernah tersedia untuk seniman Asia Amerika sebelumnya. Polinar menampilkan wajah dan suara bagi artis yang sedang naik daun di seluruh dunia sejak tahap awal karirnya dan seterusnya, berkat kehadirannya di internet dan pendekatan akar rumputnya. Pada bulan Mei 2017, peristiwa ini memuncak menjadi sorotan bagi Polinar di SXSW.
dalam showcase resmi Asia Amerika pertamanya yang diadakan oleh Collaboration Nirlaba yang berbasis di LA. Jadi mengetahui artis hebat seperti ini dan seberapa keras mereka bekerja untuk sampai di tempat mereka sekarang, para penggemar sangat senang melihat Jungkook mendengarkan lagu mereka. ARMY memposting tangkapan layar dari postingan Jungkook di feed dan story-nya sendiri. Dia menandai Jeremy Passion dan Melissa Polinar, memberitahu mereka tentang berita besar itu. Tentu saja dia bukan satu-satunya ARMY yang melakukan ini, jadi tak lama kemudian ponsel artis meledak dengan notifikasi. Melissa kaget melihat akun media sosialnya dipenuhi notifikasi. Sejak itu, dia telah memposting ulang posting ARMY ini dan beberapa lainnya ke Instagram story-nya. Melissa juga mengungkapkan bahwa dia telah menulis dan merekam Never Change 12 tahun yang lalu. Pada tahun 2020, dia merekam ulang dengan temannya Jeremy Passion. Sekarang pada tahun 2022, Jungkook mendengarkannya dan membagikannya dengan ARMY. Secara resmi meledakkannya. Dia mengungkapkan rasa terima kasihnya dalam posting yang tulus di Instagram dan Twitter. Jadi, Twitter dan Instagramku meledak dalam semalam, katanya. Seperti yang dia katakan, Never Change ditulis dan direkam pada tahun 2010. Versi aslinya diunggah di saluran YouTube-nya saat itu, yang masih tersedia untuk ditonton. Saat ini punya 146.989 tampilan. Dan kalau kamu melihat bagian komentar, Jeremy kagum dengan lagu itu saat itu. Sedikit yang dia tahu bahwa bertahun-tahun kemudian, dia tidak hanya akan merekam ulang lagu dengan Melissa, tetapi versi mereka akan menjadi viral. Sejak mendengar lagu itu, ARMY juga menyukainya. Terima kasih kepada Jungkook, kita sekarang punya artis hebat lain untuk ditambahkan ke dalam daftar putar. Yang ketiga, Sweet Night menjadi OST Korea pertama dalam sejarah yang melampaui 200 juta streaming di Spotify. Sweet Night oleh Kim Taehyung alias V telah mencapai tonggak yang luar biasa. OST Korea untuk drama 2020 Itaewon Class kini menjadi OST Korea pertama yang melampaui 200 juta streaming di Spotify. Ini memperluas rekornya sebagai OST Korea yang paling banyak diputar di platform. Lagu Taehyung yang ditulis sendiri dan diproduksi sendiri telah mencapai banyak rekor sejak dirilis, termasuk menjadi lagu pertama dan satu-satunya yang mencapai nomor 1 di iTunes di 118 negara. Taehyung sekarang bergabung dengan Psy sebagai satu-satunya solois pria Korea yang mencapai 200 juta streaming di sejarah Spotify. Selamat Kim Taehyung! Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.